Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kabarnya tetap yang terbaik Ustadz ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Sepekan kita berjumpa lagi. Tentu mengkaji ilmu Allah dan juga ilmu syariat Mitra Pas mengenai sore hari ini kita masih membahas tentang haid begitu Ustadz ya. Ya, Di bagian yang keempat karena pembahasan mengenai darah perempuan ini juga banyak sekali yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan juga pembahasan yang baik bermanfaat untuk kita semuanya. Mitra Pas juga bisa bergabung sore hari ini masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101 atau juga bisa telepon di 0295385877. Tentunya juga untuk Anda yang ada di luar daerah bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com. Atau yang juga ingin menyaksikan audio visual kami bisa cari kami di fanpage kami, Facebook kami, Radio Pas FM Padi 2. Inilah kajian kitab Al-Mahali, pembahasan mengenai haid bagian keempat. Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, di sore kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian fikih Al-Mahali, masih pembahasan tentang haid. Berharap mudah-mudahan dalam kajian setiap Selasa sore mendapatkan keberkahan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun idza ra'at. Masih kategori pembahasan haid, tapi ini pembahasan tentang yang lebih ke dalam lagi ya. Iza ro'at ing dalem nalikane ngerti sapa mar'ah daman ing geteh. Lisinil haidi maring usia-usane haid. Dari hari-hari ini waktune haid. Oleh ningali ora ngerti geteh, artinya keluar darah ya. Aqalahu ing sithik-sithike haid. Fa aksara mongko njur luwih akeh. Kemarin kita juga membahas tentang nopo ada aqalul haid. Pinten? Khamsat yaumun wa lailatun nggih. Satu hari satu malam. Jadi aqalul haid. Faksaro mongko njur luwih akeh. Artinya enggak cuma satu hari satu malam, bahkan lebih. Dia seorang perempuan kok keluar darah semacam iki walam yakbur lan ora nglewati apa dam. Aksarahu ing akeh-akeh haid. Jadi ketahe napa mboten nglewati akeh-akeh haid. Kemarin pinten? Aksarul haid niku 15. Jadi 15 hari. Ketika darah orang ngluwahi sangka 15 hari tapi luweh sangka aqalul haid. Artinya ya satu hari satu malam alal aqal mau keluare. Ailam yujawiz tegese orang lewati apa damhu ing aksar fakuluhu mongko utawi sekabehane dam iku haidun darah haid. Maka ini dinamakan darah napa? Darah haid aswat ahmar karena au askor. Baik niku darah berupa darah sing hitam atau darah kok merah. Asal darah ini kok nyampe akal, kategori akal satu hari satu malam, teroleh keluar mau enggak sampai ngeluai songko 15 hari, maka semuanya itu dikategorikan darah nopo? Darah haid. Mubtada'atan iku wong wadon sing kawitan haid kanat ana sapa mar'ah au mu'tadan utawa wong sing terbiasa haid. Taghayyarat berubah apa adatuha adate mar'ah dalam kategori haid aula utawa ora taghayyarat illa ayakuna kejaba ing yen to ana alaiha iku ing ngatasé mar'ah apa bagiyatut tuhrin
Gambarane kaan roat kaya ento ningali sapa mar'ah salah sata ayyamin ing telu pira-pira dina oleh ningali daman ing geteh. Sumasna asyarat nuli rolas dina ningali nakoan ing mampet. Sabare ngono sumasalah sata ayyamin ing nuli ing telu pira-pira dina ningali meneh daman ing geteh. Sumangkata anu dipekot apa dam. Ngeten. Pertama mau ketika ada keluar darah baik hitam atau merah atau bahkan kelau askor ya. Baik wong wedok memang dalam keadaan membek tadaatan, dalam keadaan sing wadon sing baru mulai haid. Kemarin ada seorang perempuan bilang lagi mulai haid niku ketika umurnya pinten 9 tahun. Ketika keluar sebelumnya iku mau kok waktu yang bisa digunakan untuk sesuci, waktu yang digunakan untuk apa? Haid dan tuher. Nah, itu masih kategori walaupun belum 9 tahun, kurang 15 hari, 16 hari, maka itu dikategorikan darah haid. Lah ketika keluar ini mubtada atau mu'tadan wis terbiasa. Atau itu sing wis napa usiane wis di atas kategori 9, 10, 11 munggah terus mulai dewasa. Ini termasuk mu'tadan sing terbiasa. Dek taghayarat adatuha, bahkan di sini dek apa kadang bulan niki beda dengan bulan yang kemarin keluar darah itu taghayarat adate berubah utawa ora. Nah, ini masih kategori semuanya dikatakan darah haid kecuali ngeten. Ngeten. Illa ayakuna 'alaiha baqiatut tuhrin. Kaan roat. Nah, wedok ngerti napa darah sangka versine nggih ora ngerti darah sangka napa keluar darah wong atau darah ketahen keplathok mboten atau memisen. Jadi semua darah yang keluar dari perempuan bukan berarti darah haid keluar sangka irung berarti mboten ya. Lah ketika napa ana wong wadon niku ngerti kaan roat salah satu ayyam 3 dina diitibar mulai hari ini sampai tanggal 1 nggih 1 2 3 keluar darah. Sumasna asyara ujug-ujug napa selama 12 hari ini nakok iku mampet geteh. Pun mampet. Bar mampet ternyata summa salasa ayyamin daman. Suma ing kotoa. Jadi mampet geteh yang kedua pertama 3 hari, bar 3 hari terus 12 hari berhenti enggak ada keluar darah. Sakbare niku ternyata napa keluar darah meneh. 3 dina. Salah sah. 3 dina. Lho, nek ngoten pripun? Yang dinamakan darah haid yang mana? Fasala satu al-akhiratu damu fasadin. Darah yang keluar 3 hari yang akhir setelah nopo mampet geteh selama 12 hari kok keluar darah meneh, maka darah yang keluar 3 hari yang terakhir itu namanya damu fasadin, dam fasad nggih, dam napa istihadah la haidun ora no haid. Zakara zalika fi sarhi muazzabi. Jadi ketika darah keluar kok hitungannya darah fasad itu pripun? Karena aksarul haid niku kan khamsata asyar. Khamsata. Terus aqallu tuhri, dan ini kita ngerti aqallu tuhri niku pinten? Juga khamsata asyar. Ketika 3 hari yang pertama keluar darah, diiktibar 3 hari itu sudah melebihi 24 jam atau 1 hari 1 malam. Darahnya banyak keluar sudah melebihi 24 jam, sudah di atas aqallul haid. Kemudian kok wis mandek, ya berarti ki ambake pun suci wis biasane ngoten nggih, dia suci bar atus terus nglakoni salat ngibadah liyane kabeh. Ternyata 12 hari kemudian berarti tanggal berapa? Tanggal 15 selesai.
3 tambah 2 sudah 15. Hari ke-16. Lah niki hari ke-16 keluar darah meneh 3 dino. Lah 3 hari yang terakhir ini mulai tanggal 16, 17, 18 namanya darah fasad atau darah istihadhah. Berarti kok bisa mengatakan darah fasad? Aqallut tuhri, sidik-sidik suci itu harus 15 hari. Padahal nek dihitung baru 12 hari oleh suci. Berarti darah yang keluar itu masuk kategori darah fasad. Ngoten nggih. Jadi termasuk damu fasadin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa sufratu wal qudratu ay kulun minhuma haidun fil ashahi. Ketika ana darah sing keluar, memang ana darah aswad atau darah ahmar. Ana darah meneh iku sufrah. Darah sing napa kuning. Utawa darah sing agak kebudak-budekan. Ini pun masing-masing dikatakan haidun fil asah. Masuk kategori darah haid. Memang darah itu kan ada berapa? Ada 5 salah 5 darah. Ada aswad, ada ahmar, ada asfar, ada askor, ada akdar, ada 5. Nah 5 ini nanti ada terperinci mana dikatakan yang qawi bi'tibar dhaif. Darah yang paling dianggap qawi aswad, kemudian ahmar, setelah ahmar askor, kemudian asfar, baru akdar. Ini nanti ada pembahasan juga tentang apakah keluar darah antara darah aswad dengan darah asfar, manakah yang dikatakan darah haid. Nanti akan juga ada pembahasan tentang itu. Jadi walhasil ketika keluar darah ini ya, ada perbedaan ulama nantinya. Jadi ketika darah syufroh, dari darah yang keluar ini kuning, dan juga ada yang budak. Jadi masing-masing itu termasuk bagian dari haid. Mutlaqan li annahu al aslu fi matarahu al mar'atu fi zamanil imkan. Ini pendapat yang pertama dikatakan darah haid. Li annahu al aslu, asal dari seorang perempuan ketika keluar darah di zamanil imkan, di waktu-waktu yang dia itu memang waktunya haid, maka ketika keluar darah walaupun warnanya kuning ataupun agak kebudekan, itu termasuk bagian dari darah haid. Nah, menurut pendapat yang kedua wasani lah, enggak termasuk dari bagian dari darah haid. Kenapa ngono? Li annahu laisa ala launid dam. Nah niki li annahu karena sak temene napa menurut kaul sing sani, yang darah yang kulun minhuma, masing-masing dari darah sing kuning maupun yang budak mau, iku laisa ora ana apa kulun, ora ana iku ala launid dami, ing ngatasi warnane getih al muqtadi kang den biasaake. Menurut pendapat yang kedua ini enggak termasuk bagian dari darah haid, karena itu tidak termasuk bagian dari warnanya darah yang terbiasa keluarnya kan antara aswad dengan ahmar kan, orang ireng ya merah kan, seperti itu, ada ireng ke hitam-hitaman. Lah tidak dinamakan darah haid iku illa fi ayyamil adati, kecuali ing dalem dina-dinane adah. Artinya dina adah iku ya napa hari-hari yang ketika dia keluar, bahwa fiha haidun ittifaqan. Nah, di hari-hari yang keluar maka dinamakan darah haid. Wakilan lan jarengkil yustaratu dan syaratake fi kaunihi ing dalem napa anane kul, disyaratke haidun ing haid fi ghairiha ing dalem saliyane ayyamil adah. Fi ghairiha ing dalem saliyane adah. Apa taqaddumu damin disi geteh kawiyen kang kuat min sawatin sangka ireng au khumratin utawa abang alihi ing atase kulun minhuma. Nah ini ada sebagian pendapat juga masing-masing dari kedua darah itu disyaratkan termasuk bagian dari haid itu apabila memang sudah didahului dengan
ora didahului dengan apa adane darah sing kowi. Nah didahului dengan darah sing kowi ya itu bisa masuk kategori dhaif nantinya. Karena nggak didahului dengan darah kowi maka darah kowi itu sawat, darah hitam atau yang humroh atau yang merah. Nah, ketika kok gak didahului dengan darah tersebut maka dikatakan darah haid. Ini perbedaan ulama tentang masalah darah yang keluar. Artinya darah yang selain merah dan hitam. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Fa in abaruhu. Nah, iki. Mongko lamun nglewati apa dam. Hu ing aksar. Abaro tegese nglewati apa adamu gede aksarul haidi ing akeh-akeh haid. Jawazahu. Jadi ketika kok seorang perempuan itu melihat darah, artinya keluar darah, mau nglewati aksarul haid. Jadi wis nglewati aksarul haid berarti apa 15 hari. Fa in kanat aiman abarodamuha. Fa in kan mau lamun ana sapa wong mar'ah aiman tegese wong abaro kang nglewati apa damuha ketaiman mar'ah aksarul haid ing akeh-akeh haid. Wahya utawi napa mar'ah iku al mustahadatu wong wadon sing istihadha. Cara ringkese ngeten mawon napa. Jadi ketika permasalahan darah sebenarnya itu terlalu jerimet. Napa? Pembahasan memang semakin diperdalam tentang darah itu memang pembahasan luar biasa. Tapi secara garis besar ketika ono darah bagi yang awam darah keluar kok sampai nglewati fa in kanat man abarahu damuha aksarul haid wa hiya al mustahadatu. Dia darah keluar sangka aksarul haid. Jadi 15 napa hari. Wis 15 hari maka darah yang keluar itu masuknya adalah darah istihadha. Berarti wong wadon iku masuk kategori wong sing istihadha. Wong sing istihadha. Berarti ketentuane hukum-hukum yang harus dijalankan ketika darahnya itu bukan darah haid, keluar darah kok istihadha, maka kewajiban menjalankan sholat, puasa. Seperti kemarin pembahasan istihadha. Jadi carane salate wonten carane ketika sudah masuk azan baru nopo dibersihkan diganti blebete kemudian baru nopo wudu. Nah ini setiap mau menjalankan nopo ibadah salat fardu ketika darah keluar terus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ya al-mustahadhati. Al-mustahadhatu mubtada'atun iku wong wadon sing napa wong wadon sing kawitan oleh haid ay awwalu mategese kawitane perkara ibtada kang ngawiti hak ing mar'ah apa adamu geteh. Nah berarti napa ketika sudah keluar mau berarti usia 9 tahun keluar darah ternyata kok terus orang mandek 15 hari cek keluar terus sampai 16, 17, 18 masih keluar lagi. Lah darah yang keluar iki walaupun dia termasuk mubtada'ah baru permulaan dia keluar darah itu pun termasuk bagian dari napa darah istihadha mulai dari aksarul haid. Ngoten nggih. Mumayyizatun ndi Bang? Mubtada'atan nggih. Mumayyizatan bi antara kelawan gambarane ing to ningali sapa wadon kawiyan ing darah kawi. Wa dhaifan lan darah dhaif. Bisyurutihi kelawan pira-pira syarate kawi lan dhaif. Al-atiyati kang bakal teko kal aswati kaya dene darah hitam wal ahmari lan darah merah. Fahuwa mongko utawi ahmar dhaifun iku dhaif binisbati kelawan den nisbatake ilal aswati maring darah kang ireng. Qawiyun tur iku diarani qawi
bin nisbati kelawan dan nisbatake ilal askori maring darah askor. Nah, ingatan mangko. Lah, sudah masuk kategori ketika nopo mumayyazah. Wong sing iso mbedakake napa darah. Ketika keluar darah niku dua qawi utawa dhaif. Tapi harus tahu bisa mengetahui syarat-syarat dari ketentuan ketika keluar darah qawi antara dan dhaif. Contoh napa? Darah aswad. Darah aswad itu termasuk yang paling qawi. Dikatakan qawi diiktibar daripada napa ahmar. Darah yang merah. Darah merah ini termasuk dhaif. Dinisbatkan pada darah aswad. Dan darah merah ahmar ini termasuk bagian darah qawi dinisbatkan dengan darah askor. Kelawu. Lah askor sendiri juga termasuk qawi kalau dibandingkan dengan darah asfar, darah yang kuning, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dhaif termasuk istihadhah dinisbatkan dengan darah yang qawi. Yang qawi termasuk bagian dari wal qawi haidun. Yang qawi termasuk darah haid. Tapi ada beberapa syarat. Qawinya di situ lam yangkus an aqolihi. Fadhaifu istihadhatun wal qawiyyu haidun ilam yangkus an aqolihi. Ini harus ada syaratnya. Dikatakan yang qawi itu dinamakan darah haid dan yang dhaif niku mboten haid apabila qawi niku lam yangkus an aqolihi, ora kurang sangka sithik-sithik haid. Berarti darah yang qawi yang hitam dinisbatkan dengan yang merah masuk kategori darah haid. Dinisbatkan yang merah, yang merah nantinya bisa dhaif apabila qawinya itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Ini sekilas pembahasan tentang haid lagi. Mohon maaf yang agak sedikit jerimet, sedikit lebih ke dalam lagi pembahasan kali ini. Itu Mas Abi. Oke. Nah, Mitra Pas, mumpung masih ada waktu, Anda bisa bergabung bersama kami untuk masuk menanyakan barangkali ada satu pertanyaan, silahkan masuk di WA kami ataupun juga di telepon kami. Untuk panjenengan di sore hari ini yang sudah masuk di WhatsApp kami, ada dari hamba Allah ini Ustadz, mohon tanya, perempuan yang sedang istihadhah apakah juga haram untuk masuk masjid? Istihadhah itu tidak ada larangan seperti orang yang haid ya. Orang yang haid itu masuk saja, kalau lewat kemarin kan uburul masjid, lewatnya saja itu enggak apa-apa asal tidak khawatir talwis atau netes darah karena gitu. Lah kalau yang muksu, kalau berdiam maka tidak diperbolehkan. Ini yang haid. Terus bagaimana istihadhah? Istihadhah enggak apa-apa. Bahkan duduk pun enggak masalah. Tapi dengan catatan juga harus memang tidak ada talwis ya. Kalau artinya ketika darah itu enggak netes, enggak apa-apa. Kalau kekuatan netes ya tetap enggak boleh, nanti kekuatan netes di masjid. Tapi walhasil tidak ada larangan. Tidak ada larangan karena tidak ketetapan hukum sebagaimana orang yang haid. Sehingga mau kewajiban yang jalankan sholat di masjid kan boleh. Kalau dia istihadhah pun boleh. Tapi catatannya tadi ya jangan sampai netes. Kalau netes berarti kan mengotori masjid. Seperti itu Mas. Oke, catatannya adalah jangan sampai menetes ya. Ya, Ustaz dan juga Mitra Pas di sore hari ini. Dan ini juga ada satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita closing, karena waktu kita juga sangat terbatas di sore hari ini. Ada dari Mbak Fuah yang ada di Pati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, anak perempuan yang sudah haid dan sudah berusia 9 tahun tapi belum tertib dalam menjalankan sholat dan ibadah lainnya karena merasa dia masih kecil. Nah, apakah itu ada ma'funnya Ustaz? Itu masuk kategori sudah balik ya. Ini sebagai orang tua kan ada mumayyiz ya, ada tamyiz, itu sudah diajari sebelum masuk kategori balik. Dan tamyiz itu sudah diajari bagaimana tata cara sholat sehingga sudah masuk balik, maka ada kewajiban bagi seorang perempuan itu pun walaupun masih kecil, kalau sudah masuk balik maka ada kewajibannya menjalankan sholat.
Terus bagaimana kalau dia kok masih aras-arasan atau masih malas-malasan? Nah, sebagai orang tua itu harus mengajarinya, memberitahu bahwasanya ini sudah kewajiban untuk menjalankan satu ibadah yang namanya sholat. Terus jangan dianggap masih kecil ya biarlah nggak apa-apa. Ya, kalau sudah kategori balik maka sudah kewajiban. Kewajiban menjalankan apa yang diperintahkan secara syariat, seperti itu. Dan itu satu kewajiban dan juga tantangan juga untuk orang tuanya, Ustaz. Iya betul. Sebagai orang tua maka harus juga bisa mengarahkan putra putrinya. Karena nanti di akhirat bukan hanya si anaknya, orang tuanya pun akan dipertanyakan. Karena itu bagian dari keluarganya. Oke, dan mungkin juga Pas FM ini menjadi satu hal yang wajib untuk didengarkan juga untuk Mitra Pas, karena banyak kajian yang tentunya bisa menambah wawasan dan juga ilmu. Ustadz, karena waktu kita sangat terbatas, kumandang adzan akan segera hadir di sore hari ini. Mohon kesimpulan dan juga doanya, Ustadz. Ya, terima kasih untuk kajian sore kali ini. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan dalam kajian setiap Selasa mendapat keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Menyapa teman-teman yang ada di lapas, mudah-mudahan sehat selalu Pak Suroso dan teman-teman semuanya ya. Cekap ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.